Yang sangat kita hormati, kita muliakan, tepuk tangan yang mulia buat Tanda Anas Urban itu. Semoga dari besok 2029 harus cemerlang lagi nih. Amin, amin. Bareng-bareng. Karena peluangnya ini uncertainty-nya besar 2029. Hampir semua orang yang punya 4% aja bisa maju sebagai kandidasi. Nah, maka orang-orang yang kita sudah tahu track record-nya harus ikut mewarnai, entah di depan layar, entah di samping layar, entah di belakang layar, atau malah yang nyeting layarnya. Nah ini penting untuk beliau terus membersamai kita dengan segala macam pengalaman manis dan pahitnya. Ini tentu hikmah yang luar biasa, dan saya rasa teman-teman beruntung lah bisa punya keluarga besar HMI, kemudian bisa punya tokoh-tokoh yang luar biasa, salah satunya Tanda Anas Urban itu. Saya itu kemudian ini Bapak Mufti DPR RI Komisi 5 dari fraksi Golkar, terima kasih kerawannya. Sudah saya tidak usah waktu lah. Aku ngerti waktu dan bujuku dibantu dibalik aku. Ini masa transisi kepemimpinan yang tidak mudah. Saya itu 2 kali dilantik dengan fenomena yang hampir sama-sama tidak mengenakan. Yang satu krisis kesehatan pandemi COVID, itu juga jadi krisis ekonomi. Yang kedua juga meskipun belum sampai ke krisis ekonomi, tapi uncertainty-nya tinggi sekali. Uncertainty-nya tinggi sekali. Mungkin bisa jadi ada siklus 30 tahunan krisis kita nggak tahu. Kita semuanya masih wait and see, dan antara nanti perform betul apa enggak, sentimen marketnya bagus betul apa enggak, publik betul-betul tenang apa enggak. Jangan-jangan begitu ada keputusan investasi dan antara kemudian anjlok nilainya, terus karena merasa di situ ada perbankan himbara yang masuk, tuh ini jangan-jangan uangku di bank hilang juga, padahal baru sekedar potensial loss. Terus orang-orang panik, ditambah nanti ada review-review dari yang ekonom-ekonom, semuanya tarik duit dari bank, ras besar-besaran. Kita bisa kembali ke tahun 98, mungkin bahkan lebih dalam. Pak Haruna Sumitro, nggak ada orang yang suka sepak bola di Indonesia nggak kenal beliau, termasuk saya. Saya ini hari-harinya agak stres karena nggak bisa sepak bola sampai 6 bulan ke depan karena ligamennya putus. Mau operasi, ketabrak jadwal pelantikan dan retreat. Nah, jadi ya sekarang cuma main bolanya di PS. Ada Sanusi, Pak Suripto, semuanya senior-senior HMI, kami, dan juga Forhati. Saya senang ibu-ibunya banyak karena dulu deklarator HMI waktu tahun 47 juga perempuan ini duduk setara dan juga bergerak bersama-sama di tengah katanya pergerakan yang iklimnya maskulin, tapi kalau lihat ibu-ibu banyak di sini, bapak banyak di sini, saya yakin kemajuan Indonesia yang dipelopori oleh teman-teman pergerakan HMI ini bisa berakselerasi dengan cepat. Saya terima kasih, mungkin ada gelornya sedikit karena tadi Pak Sanusi baru bisik-bisik saya, jangan kelirikan ngomong iya acaranya itu bola kok sampai nggak ngatur, lalu gak penak untuk GNE Mas Anas Urban itu terus sampai dia lah sampai itu piye toh. Kan ini kalau di pendopo saya malah lebih mongkok gitu hati. Makanya saya ya sudahlah, besok kalau ada acara lagi sudah bilang di pendopo biar gak usah urunan, nanti disiapkan semua sama Bu Kati kan gitu gimana. Ya karena itu yang dipakai juga duit rakyat, dan rakyat juga harus berterima kasih karena kalau ada maju mundurnya kabupaten atau bangsa, ya kurang lebih andilnya para kader-kader rakyat. Di sini ada yang jadi birokrat, ini ada kepala RSUD, direktur RSUD, ada kepala dinas perindustrian,
Jadi kalau nanti ngomong orang miskin banyak yang nggak kerja, ya yang diminta pertanggungjawaban kader HMI. Jadi bisa menerjemahkan apa yang diharapkan oleh senior-senior nanti akan ada. 500 balik nih. Jadi saya mungkin nggak banyak, tapi mumpung di sini saya titip pesan karena kader HMI ini kan sudah di semua level di Republik ini menduduki posisi-posisi strategis. Kalau saya ini kan nggak ada maknanya sama sekali, karena yang nggak tahu saya dulu di kampus itu ya, jangankan kalau itu pergerakan, himpunan mahasiswa pun saya nggak pernah ikut, karena saya 16 tahun sudah ditinggal bapak. Saya jadi saksi mata bapak dulu becak, kemudian perintis usaha. Jadi sebagai anak pertama ada kepanikan. Kira-kira si iso terus dijariai bapakku apa. Jadi dulu fokusnya cuma kayak begitu. Pulang ke Trenggalek pun juga karena wasiat. Dulu saya cari kerja di Trenggalek susah nih. Besok kapan-kapan awak dewe dari kerjaan ya. Jadi urusannya cuma waktu itu ya cuma kerja, cuma mikir gimana caranya saudara-saudara nggak sampai keluar kota, nggak sampai keluar negeri, pokoknya bisa kerja di Trenggalek. Nah sampai akhirnya dipertemukan sama beberapa tokoh di sini yang kemudian baik secara langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada karir politik saya. Nah cuman sekarang yang menjadi kegelisahan kami gitu ya, kira-kira kita itu mau pola pembangunan Indonesia yang seperti apa? Kalau merujuk kepada Undang-Undang Pasal 1 ayat 2, kedaulatan itu di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai atau melalui undang-undang. Kalau namanya kedaulatan rakyat, harapannya rakyat itu bisa bersentuhan langsung mempengaruhi kebijakan di level yang paling kecil. Oke, sudah ada undang-undang desa yang merekognisi. Oke, sudah ada undang-undang pemerintah daerah, termasuk di dalamnya bupati, wali kota, dan juga gubernur. Tapi mungkin Pak Anas dulu juga masuk di dalam pembahasan Undang-Undang 23 2014 yang membagi urusan absolut, pengguran, kemudian urusan umum. Nah sekarang dengan undang-undang sektoral, hampir bupati itu ya kayak kalau disambati masyarakatnya, kalau disambati rakyatnya itu ya nggak bisa mengambil keputusan. Contoh, ada OPD yang nggak well perform, kita mau ganti saja harus bikin pansel. Lu untuk ganti orang nggak perform aja lo sudah harus disuruh keluar anggaran. Nanti draftnya harus dikirim ke Jakarta, disetujui, baru bisa ini dimutasi, kemudian dilaksanakan pelantikan dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya membaca gejala di Indonesia itu, demokrasinya yang tadi Tanda inginkan, demokrasinya juga di sektor politik, demokratisasi di bidang sosial dan juga ekonomi. Kalau di Indonesia ini kelihatannya ya kita cuma hyper regaining political power. Cuma sebatas itu. Kalaupun ada ekonomi yang kemudian didapat, ya ekonominya digunakan untuk mendapatkan kekuasaan kembali. Kalaupun ada growth, yang growth-nya digunakan untuk yang mungkin punya posisi seperti Pak Mufti yang ada di DPR RI, nanti ketika meregulasi beberapa hal, ya sistem demokrasinya jangan hanya berpikir bagaimana nih kayak ini political power, tapi bagaimana kita juga ditulin di sisi-sisi ekonomi dan sosial. Maka catatan saya, gimana caranya presiden tidak abuse of power, gimana caranya gimana caranya setiap daerah itu, sekarang kan daerah kalau mau maju kan syaratnya cuma satu, harus pandai ngemis-ngemis ke pusat. Jadi kalau punya bupati pengemis yang handal, ya insya Allah daerahnya maju. Kalau bupatinya bukan pengemis handal, ya nggak ada peluang untuk maju. Dana alokasi umum sudah dipersyaratkan penggunaannya. Tadi Pak Mufti sudah cerita, DAK sudah nggak ada. Nanti ada namanya impres dalam daerah. Jadi turunnya berdasarkan instruksi presiden. Memang presiden mau bagi rata ke semua, kan ya enggak, kan pasti dilihat.
dilihat, oh persentase yang menang akeh di sopo. Wah ini kita ada PDI ya, wis gak masuk, wis gak usah dipikir. Maka sekarang besok kalau milih bupati di Trenggalek, kalau sistemnya masih kayak begini, ya saran saya cuma satu, cari bupati yang pengemis handal. Kalau bisa ngemis di pusat bagus, ya sudah, insya Allah banyak program yang turun. Kalau nggak ada mental pengemis handal, ya percuma. Sekarang kita mau mengupayakan pemberdayaan aset dan segala macam, kelihatan nggak setor PAD, sudah dibilang berpotensi kerugian negara. Siapa yang berani? Makanya Pak Ali Mufti tadi bisik-bisik saya, wis Mas balik ini pilihan DPR aja. Iya Pak, ganti bupati ya lalu kayak sopo-opo. Tiwas isin janjeni rakyat. Terus nanti lah bodoh-bodoh goblokan ya kalau DPR aja. Terus kono-kono pilihan seperti itu nanti dewe. Masyarakat ya mangan ya butuh golek-golek dewe. Gak nunggu bupati itu. Apa itu yang kita harapkan ke depan di Indonesia? Jadi mungkin itu saja yang bisa saya curhatkan mewakili pemerintah daerah yang lain. Saya yakin HMI salah satu organisasi pergerakan terbesar yang jaringannya sangat kuat. Maka sumbangsi terbesar HMI sebenarnya adalah bagaimana kita mereformasi sistem berpolitik kita yang pendulunya masih berfokus kepada regaining political power, bergeser kepada retooling ekonomi untuk memastikan ada social justice, ada inklusivitas, ada distribution of wealth. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf dan saya juga berhalal-bihalal, tentu banyak kurangnya selama dosipun masyarakat Trenggalek.